Kami pelan-pelan jalan. Standar di kami itu menghitung jumlah anggota. Karena gue posisi paling depan, gue teriak angka 1. 1, 2, 3, sampai seterusnya. Tapi ada angka yang ganjil. Kok ada nyebut 15? Serius bang? Serius. 1, call leader 2, anggota 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. Tiba-tiba dia jatuh. Jatuh ke jalanan. Ambruk badannya. Temen yang sakit ini bang? Betul. Ambruk. Udah nggak ngomong, nggak gerak. Dicek sama teman-teman dekat sana. Kenapa? Dicoba bangunin. Diajak ngobrol. Udah nggak ngerespon. Kelopak matanya diangkat. Ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Banyak cerita yang beredar tentang pendakian di Gunung Salak, dan salah satunya adalah narasumber gue pada malam kali ini mempunyai kisah mistis ketika melakukan pendakiannya ke Gunung Salak, yaitu melewati jalur setan. Langsung aja gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Wahyu. Malam Bang Mange. Apa kabar Baik. Bang Wahyu? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang. Siap. Waduh, minal aidin Bang ya. Kabar batin Bang. Kita baru masih ada masa lebaran nih Bang. Siap, betul. Alhamdulillah. Sampai juga nih Bang nih di Pondok Aren. Ya, nyampe juga akhirnya ke sini. Oke nih Bang. Tadi kan sempat cerita ini jalur setan Gunung Salak Bang. Iya. Nah, ini di daerah mana Bang kalau boleh tahu? Gunung Salaknya ambil dari jalur Jasinga. Oh, dari Itu jalur nama Jasinga. daerahnya Sauna Trabu. Sauna Trabu. Gue baru dengar tuh. Baru Bang. dengar. Kami tuh jalan tahun 2001 dan masih sepi-sepinya. Bang Wahyu bisa digambarin sedikit nggak sih tentang jalur Sauna Trabu ini Bang? Bisa. Oke. Itu jalur yang tidak umum, tapi resmi, ada ranger yang jaga dan ada tiketnya juga. Di situ jalannya bener-bener setapak. Tahun 2001 nggak ada yang namanya shelter atau pos. Di sana tumbuhannya bener-bener rapat. Nyampe pendaki yang melalui trek tersebut, kepalanya nggak selalu bisa tegak. Terkadang dia harus merunduk. Karena di atas itu tanaman. Dia seperti bentuk goa. Oh iya. Keril pun sering nyangkut. Berarti agak membungkuk jalannya Bang? Betul. Nggak selalu tegak. Kita membungkuk. Kepala harus membungkuk dengan keril-kerilnya. Di jalur nih. Kemudian di jalur itu pun kami harus melewati anak sungai. Kita bukan nyebrang ya, tapi menjalani di jalur anak sungai tersebut. Karena memang treknya begitu. Berarti kalau emang misalkan air lagi naik nggak bisa dilewati? Nggak bisa. Apalagi kalau lagi hujan, kita break dulu. Di sebelum harus jalur turun. Oh, makanya dinamakan jalur setan ya. Wah, seru Karena banget. tingkat kesulitannya cukup lumayan sulit berarti. Betul. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa nih di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke, Bang Wahyu, bisa diceritain nggak Bang dari awal pendakian itu kayak gimana Bang? Bisa Bang. Oke. Saat itu saya masih kuliah di tahun 2001. Saya bawa peserta untuk Diksar, pendidikan dan latihan dasar kepecinta alaman. Oke. Di sini saya bawa total 18 anggota, 4 orang panitia, 10 orang peserta. Perempuan sekitar 4 atau 5 orang. Saya lupa persisnya. Iya. Lalu kami berangkat dari Tangerang itu tengah hari. Siang Bang? Ya, siang. Tengah hari kami naik angkutan umum. Jadi memang sengaja kami nggak menyewa mobil, menyarter mobil. Tujuannya untuk
tes mental. Oh. Supaya anggota ini tidak dimanjakan dengan kemudahan. Dari kampus kami naik angkot, itu nyambung-nyambung. Angkotnya berhenti satu daerah, pindah ke angkot berikutnya, yang sampai akhirnya ke titik jalur pendakian, ke pintu masuk. Di sana sore hari nyampe di lokasi sore hari. Lalu kami sebagai panitia mengurus registrasi masuk. Setelah semua beres, kami seperti biasa, kami break dulu, kami isoma. Waktu itu karena udah sore, ada yang makan, kami kasih kesempatan buat makan dulu, buat istirahat, ngurusin kaki karena pegel namanya perjalanan. Sampai akhirnya tiba waktunya untuk masuk ke jalur pendakian. Berarti digas juga malam itu, Bang? Malam itu berangkat. Malam itu berangkat. Tujuannya untuk melatih mental anggota. Supaya nggak takut gelap, supaya berani jalan dalam kondisi apapun, mentalnya biar bagus. Saya di posisi bagian depan, yaitu sebagai leader. Yang tugasnya adalah sebagai pemimpin perjalanan. Saya di belakangnya ada co-leader. Kami berangkat sudah gelap, selepas maghrib. Kami masuk ke pendakian, baris, berjalan. Nyampe suatu ketika ada teriakan dari rombongan bagian tengah. Teriak break. Saya sebagai leader saat itu pun langsung mengkonfirmasi dengan teriakan break. Yang menandakan semua anggota harus berhenti. Setelah berhenti, saya cek ke tengah rombongan. Saya tanya, ada apa? Ternyata ada yang sakit. Dia udah megangin perutnya, udah nggak bisa ngomong apa-apa karena kesakitan. Dikasih minyak angin, dikasih minum, dikasih cemilan, dia nggak mau. Dia nolak. Udah gelap saat itu. Lalu, saya dengan co-leader diskusi. Tindakan apa yang harus dilakukan dengan kenyataan, dengan keadaan begini. Akhirnya saya dan co-leader menyimpulkan untuk mencari lokasi bikin camp. Akhirnya saya dan co-leader pamit ke tim untuk naik duluan ke atas, cek area yang mana bisa digunakan sebagai camp. Sebab memang di jalur tersebut nggak ada pos, nggak ada tempat buat nge-camp, dan harus cari sendiri. Saya dan co-leader bawa senter, naik ke atas berdua. Itu kondisi udah gelap. Untungnya belum hujan. Memang jalurnya terlalu hujan. Kami jalan berdua, sekitar jalan 20 menit, itu saya melihat ada tanah datar. Tanahnya datar. Kemudian kami cek, lahan tersebut bisa nggak untuk bikin tenda? Bisa nggak untuk tempat beristirahat? Di sana posisinya, rumputnya tinggi, rumput-rumput gajah. Itu bisa sedengkul. Itu ilalang gitu, Bang, ya? Ilalang. Akhirnya kami injak-injak untuk merebahkan rumput tersebut. Kedua, untuk memastikan itu tanahnya nggak basah, bukan lumpur, itu tanah keras. Yang ketiga, memastikan itu bukan jurang. Karena jalur itu banyak jurang, banyak lumpur. Dan itu juga saya pastikan bukan jalur air, sebab air itu bisa turun dengan derasnya menjadi air bah di jalur tersebut. Dan juga di sisi bagian belakang ada kumpulan pohon bambu. Pohon bambunya itu rapat, rimbun, tebal, gede. Dan dipastikan itu nggak pernah dipakai orang buat bikin tenda, buat nge-camp. Oke, saya sama teman saya nginjak-injak, udah clear, bersih, safe. Akhirnya diputuskan, saya stay di lokasi tersebut, co-leader saya turun ke bawah pakai senter untuk menjemput tim yang di bawah. Kemudian saya standby di sana sambil santai, sambil memastikan daerah tersebut, nyenter-nyenter. Saya ada feeling, karena saya udah melihat ini tempat danger. Saya cek ke atas, nyenterin ke atas, itu nggak ada tempat, karena mesti batu-batuan, pohon gede, nggak ada tanah datar. Jadi saya meyakinkan diri sendiri, oh hanya ini tempat yang ada. Mau nggak mau ya di sini. Itu saya sendirian, udah gelap.
dan mulai gerimis. Saya ngerasa ini jadi malam yang mencekam. Ketika teman-teman hadir, datang, ya udah langsung dibagi tugas. Siapa bikin tenda, bikin perapian, ada yang masak, ada yang ngurusin teman yang lagi sakit. Oke, semua udah settle, tenda udah berdiri, api udah nyala, udah ada yang masak kopi, ada yang masak teh, ada yang masak nasi, ada yang masak lauk pauknya, udah beres semua. Korban tersebut, pasien tersebut bawa ke dalam tenda, dibaringkan, gantiin baju sama celananya yang kering, masukin sleeping bag, kasih minyak angin, dikasih minum teh dikit-dikit, udah bisa. Makan nasi dia nggak mau, cuman maunya makan biskuit. Biskuit pun harus dibasahin dengan air. Nah, ada feeling nih, berarti perutnya problem. Ditanyain apa sakitnya, dia belum mau ngomong, dia diem aja. Ya udah, biarin dulu sampai nanti akhirnya dia mau ngomong. Yang pasti teman-teman nanya, udah ini inisiatif nanya. Lalu udah sekitar masuk ke jam 10 malam. Saat itu saya posisi lagi di dalam tenda bersama teman yang lagi sakit. Teman dari luar ada yang masuk, co-leader saya masuk ke dalam tenda sambil lari. Gubrak. Yuk. Kenapa lu? Mukanya pucat orang ini. Kenapa lu, bro? Namanya Suguma, temen ini. Ma, lu kenapa? Nggak bisa ngomong dia. Dia sambil nunjuk-nunjuk aja ke arah luar. Oke. Cek. Buka tenda. Saat itu tenda dum masih belum banyak. Masih tenda segitiga. Segitiga gitu aja ya? Betul. Buka, jebret, keluarin kepala begini nih. Begitu keluar kepala. Nah, bener yang gua lihat tadi. Tante Kay. Kuntilanak. Pas depan pintu, pas banget. Head to head, muka ke muka. Oke, satu. Udah ngeliat. Cek kiri, deket api unggun. Oke, 2. Cek ke kanan, deket tenda satu lagi. Kebetulan kami bikin 4 tenda. Oke, tenda sebelah ada lagi. Masuk dulu. Wah, tutup. Suguma, lu minum dulu, Gi. Nah, minum. Kan ada botol tuh, minum. Terus minum, nenangin diri. Dah, lu jangan ngomong apa-apa ke anak-anak ya. Diem. Anak-anak masih di depan. Ada yang masih main api, misalnya jagain api supaya nggak mati. Ada yang masih masakan. Biarin dulu aja, udah jangan ngomong. Nanti gue yang keluar. Nah, habis itu gue keluar, nemenin teman-teman. Tapi udah ngeliat. Ada lagi yang lari muterin tenda. Kelompok tenda itu, ada 4 tenda diputerin sama dia. Saat. Dan dia menyeringai. Itu bener-bener rambutnya panjang. Ini deskripsinya, rambutnya panjang, berantakan. Kayak orang, memang nggak disisir. Bajunya putih kotor. Dan kemudian, nggak hanya satu. Di atas pohon pun ada yang berdiri, ada yang duduk. Mereka menghadir di situ. Nah, yang di atas pohon ini ketawa. Setelah ketawa, barulah teman-teman di luar tenda melihat ke lokasi atas. Dan mereka kabur semua dalam tenda. Melihat semua berarti, Bang? Confirm. Masuk dalam tenda. Nah, takut tuh. Setelah itu, udah nggak ada di luar tenda. Termasuk saya masuk juga ke dalam. Karena mereka pada masuk dalam. Nah, saya jagain yang sakit. Nah, malam itu, dengar suara ketawa dari dia, dari mereka. Terus hujan. Makin basah lah itu tenda, makin dingin dan air mulai masuk. Kalau zaman dulu, dulu tenda tuh tipis, nggak zaman sekarang, tenda masih udah bagus. Udah keren sekarang ya. Kalau dulu ya, kami tuh bawa koran. Jadi ketika lembab tenda itu, koran ditempelin di atas. Bawa koran, dulu koran masih banyak. Jadi supaya air tuh nggak netes ke dalam tenda, jadi dengan koran dilapisinnya. Iya. Harus rembes ke koran berarti. Betul, itu zaman dulu ya. Iya. Ilmu juga itu. Ya kita zaman dulu. Di situ akhirnya udah lapisin pakai koran. Udah, kami diem di situ semalaman. Udah dengar suara ketawa, terus ditimpa hujan.
Dan tenda pun ditimpukin. Ada yang pakai batu, ada yang pakai kayu. Soalnya kerasa kan badan sama tenda nempel karena tendanya tipis. Jadi berasa banget. Dan itu confirm bukan teman-teman yang iseng. Dan malam itu nggak ada yang tidur. Setelah kita jaga semalaman dalam tenda, jagain sakit. Terus kemudian akhirnya datang lah pagi hari. Kita mulai keluar tenda, saling cek. Aman, gimana kondisi? Ada apa malam? Ngerasa apa? Saling cross check. Dan semua pada cerita, iya, kita diteror. Ngerasain semua berarti. Dengerin, kerasa timpukan. Dengerin ketawa, timpukan juga ada. Itu daerahnya anyep banget, dingin banget. Beda ya, dingin suhu sama anyep. Ini ngerak banget di badan. Terus akhirnya diputuskan segera packing, segera meninggalkan tempat tersebut. Packing, selesai. Mulailah jalur pendakian. Kita bikin 2 tim. Kami bikin 2 tim. Bikin 2 tim, tapi sebelum tanya dulu yang sakit ini, siap jalan nggak? Kalau nggak siap, kita turun. Jadi ada tim yang akan bawa, dia turun ke bawah. Dia bilang, siap, gue siap. Oke, karena dia sangat pengen menjadi anggota. Dia punya tekad buat maju. Oke, ya udah, kita bantuin packing, selesai, mulailah jalan pelan. Kita bikin 2 tim, satu lewat punggung gunung, satu lewat lembah gunung, 2 jalur. Nah, akhirnya saya dan co-leader ngatur tim-timnya, ngatur tracknya, udah jalan. Nah saya sama co-leader tuh duluan, karena harus memastikan di atas safe. Akhirnya sampailah kami di kawah. Kawah Ratu? Ya, kami nunggu 2 tim ini datang. Itu tengah hari. Ini masih terang, masih panas. Dan parahnya kami tuh nggak bawa makanan. Natura tuh nggak ada. Cuman bawanya air minum sama rokok. Sedangkan perut lapar. Ngobrol lah berdua. Kita lapar nih. Lu bawa apaan? Gue nggak bawa apa-apa. Gue juga nggak bawa apa-apa. Ada di tas yang lain. Karena mau dipisah nih. Iya, berarti di bawah tuh masih ya? Makanan semua? Sama tim, di bawah sama tim. Ya udah. Bengong, kita panas-panas tuh nungguin anak-anak nyampe. Kok nggak nyampe-nyampe? Ada 3 orang. Tiba-tiba kok mengarah ke jalur kami. Kami lagi duduk nih berdua nih. Datang mereka bertiga. Langsung lah, sapa. Bang, nyapa. Terus lagi tuh ngobrol, nyapa-nyapa. Terus ujung-ujungnya, Bang, bawa makanan nggak? Oh ada nih mie instan. Dia bilang, ada mie instan. Bang, kami cuma punya rokok, tapi kami nggak ada makanan. Izin tukeran boleh nggak? Dia bilang, boleh. Ya udah, akhirnya kami tukeran tuh 2 bungkus rokok sama 3 atau 4 mie instan, 4 mie instan. Akhirnya setelah itu ucapin makasih, Bang makasih ya. Terus dia bilang gini, Bang, kami pamit. 3 orang ini pamit dan mukanya datar, nggak ada ekspresi. Biasanya kalau sama pendaki ketemu kan, apa ya, estetik, dia tertarik gitu. Ngobrolnya ini asik lah gitu ya. Asik, seru. Ini datar aja. Bang, kami pamit. Terus ya akhirnya gue ngerespon, iya Bang, makasih ya Bang. Hati-hati di jalan. Ya udah, akhirnya mereka bertiga jalan kaki. Sampai akhirnya kami nggak bisa ngeliat lagi. Mereka bertiga udah ketutupan sama medan di sana, batu-batuan. Udah kelihatan, kami makan berdua nih sama co-leader. Makan berdua, makan mie instan. Terus ada kurang lebih 1 jam. Akhirnya datang 2 tim ini datang. Iseng lah, kami nanya, tadi ngeliat nggak ada 3 orang pendaki yang ke arah kalian? Dan 2 tim di 2 jalur yang berbeda ini jawab, nggak ngeliat. Nggak ada yang ketemu, Bang? Nggak ketemu. Padahal itu jalur yang ngerti nggak banyak, dan banyak jalur-jalur binatang buasnya. Kayak jalur pemburu mungkin ya? Ya, pemburu. Jadi jalurnya bener-bener harus orang yang paham. Ya oke lah. Kita nggak tahu nih orang bertiga nih bener atau nggak ngerti. Karena nggak bisa cerita 2 tim yang ketemu. Ada yang ketemu tuh nggak ada. Ya udah selesai. Kami aktivitas di sana. Tapi sambil mikir, ini siapa bertiga ya? Ah udahlah. Jadi nggak ada coba mikir, coba nanya sama teman-teman, lupain lagi. Karena ngerasa kok nggak ketemu ya gitu. Ya udah, akhirnya kami aktivitas di sepanjang hari itu. Lanjut ketemu sore. Itu sekitar jam 17.30.
Oke nih, udah selesai. Saatnya turun ke bawah. Kita bentuk satu tim. Kami bentuk satu tim, nggak lagi dipecah. Saya sebagai co-leader, saya sebagai leader di depan. Jalan jalan satu rombongan, turun ke bawah. Di situ udah masuk ke jam malam. Itu udah sekitar jam 20 malam. Jam 20, jalannya pelan, karena licin. Jalannya licin, berlumpur, ketimpa hujan, itu nggak bisa ngebut. Jalannya bukan jalan tanah, enggak, lumpur, licin, kaki bisa kepleset. Dan batuan yang di jalan setapak tersebut, itu pun nggak stabil. Kita injek salah posisi, kaki bisa terkilir. Pelan banget jalan, pelan-pelan, apalagi ada yang sakit. Kami pelan-pelan jalan. Standar di kami itu menghitung jumlah anggota. Karena gue posisi paling depan, gue teriak angka 1. 1, 2, 3, sampai seterusnya. Tapi ada angka yang ganjil. Kok ada nyebut 15? Serius bang? Serius. 1, co-leader 2, anggota 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. Hitung-hitung. Namanya ini. Dihitungin nama. Kok beda ya? Hitung lagi deh. 1, 2, 3, 4, 15. Nyampe ketiga kalinya. 1, 2, 3, 4, 15. Break. Break semua, break. Cek center, baterainya full nggak? Dulu center masih panjang-panjang. Masih baterai gede. Sekarang nggak ada, belum ada LED. Center warna yang kuning gitu bang ya? Kuning, yang burem lah, yang mencar lah. Itu setel dulu, biar fokus. Setel lu, center. Lampu badai nyalain. Jadi supaya posisi kami terang benderang. Semua center dinyalain, lampu badai diisi bensin, diisi minyak tanah, nyalain juga. Oke, udah semua udah terang, nyala. Tanya ke bagian tim sapu di belakang. Tim sapu, status gimana? Scary. Oke. Rasa apa? Dia ngomong gini, lu tahu kan tadi ngitung berapa? Jadi angka berapa yang paling terakhir? Belakang gua itu yang ngomong. Oh, oke. Akhirnya, ini sambil deketan ngobrol nih sama tim sapu. Lu bisa nggak jejer 2 jalan? Jadi tim sapu ini kan paling belakang sendirian. Diusahakan untuk 2an jejer. Bisa nggak? Emang jalannya kecil banget. Dan mau jalan 2 itu kiri kanan pohon berduri atau ranting-ranting tajam. Jadi kalau kena kulit ya sobek, luka. Ya udah, coba minimalisir tempat supaya bisa berdua jalan dempetan. Jangan satu kepisah. Nah, kebetulan gue ada lonceng. Dia bisa komunikasi ada lonceng. Jadi supaya tiap pergerakan tahu. Gue lepas kasih ke dia, lu pakai. Kalau gue nggak dengar suara lonceng ini bunyi, artinya lu nggak ada. Oke, dia pakein. Dia pakai. Lanjut perjalanan. Akhirnya nggak kuat lagi anggota yang sakit ini. Makin lemah. Dia minta break. Ya udah, kita break. Dan itu posisi udah nggak bisa gelar tenda karena tempatnya batu-batuan, pohon gede, dan posisi turun. Dia nggak ada tanah landai. Ya udah, istirahat aja duduk, ambil masak air, terus ada yang bikin mie instan, ada yang bikin nasi jadi bubur, biar temen yang sakit ini bisa masuk makanan. Terus sama nggak hanya itu misalnya buat yang sehat-sehat ya, tapi kalau yang buat sakit ya kita kasih telur, kasih kornet, itu biasa, udah beda dipisahin. Jadi kita break. Itu cukup lama, sekitar setengah jam. Jalan lagi. Oke, beres-beres, ditanya kondisi udah siap, jalan, dia siap, lanjut perjalanan. Lanjut jalan, nah kami tiba di jalur yang udah datar. Ini udah dekat sama pos penjaga. Udah dekat, paling cuma jarak sekitar 1 jam, udah dekat banget. Udah jalur datar nih. Tiba-tiba dia jatuh. Jatuh ke jalanan, ambruk badannya. Temen yang sakit ini bang? Betul. Ambruk, udah nggak ngomong, nggak gerak. Dicek sama teman-teman dekat sana. Kenapa? Dicoba bangunin, diajak ngobrol, udah nggak ngerespon. Kelopak matanya diangkat, putih. Dia putih matanya, udah nggak ada hitamnya. Ya udah, akhirnya P3K keluarin lagi buat nyelamatin. Terus akhirnya oke, ini nggak ada opsi lain selain bikin tandu dan kita paksa bawa turun. Tapi kita amanin dulu teman-teman ini supaya jangan sampai basah badannya. Kita tutupin pakai raincoat.
Dulu masih belum banyak jas hujan yang badan, masih ponco. Iya. Oke, Yang tutupin, ponco itu ya. tutupin biar nggak terlalu basah karena emang dia lembab banget, lembab dan gerimis. Nah, saat lagi persiapan bikin tandu, nyari tandu nih, nyari kayu, terus kita bikin tandu pakai tali. Gue iseng, gue ngeliat ke atas belakang. Jadi posnya lagi barisan. Nah, disinilah puncak gunungnya nih. Nah, gue di sini natap ke atas. Pas di sana pohon gede. Tante Kay duduk di situ 2, udah nungguin. Gue nggak tahu nih, ini mereka berdua mau ngapain ada di situ. Yang pasti mata mereka natap kami. Kayak udah diintai berarti Bang ya. Dan menyeringai. Wah. Mereka menyeringai. Kayak sekarang, iya ini dia. Misalkan gitu. Dan itu mukanya jelas banget. Nggak enak dilihat. Oke, akhirnya gue nggak ngomong sama siapa-siapa, tapi nyenggol kolider. Tak, lu lihat nggak di atas? Gue lihat, diem. Jangan bilang-bilang. Kalau lu bilang-bilang, kabur semua anak-anak. Lu diem aja. Oke, akhirnya kami berdua diem, nggak ngomong. Wah, udah gemeteran. Akhirnya selesai bungkus, ditandu, kita jalan. Dan pelan banget. Karena berat, orangnya berat, gede. Tuh jalur juga susah buat ngebut. Jalan pelan, sampailah kita di pos penjagaan. Kita lapor. Selesai pendakian, tim lengkap dengan catatan 1 sakit. Kita bikin report. Jam berapa tuh Bang sampai situ? Itu udah sekitar tengah malam. Nah, tengah malam setelah selesai report, dia ada bukunya nih, buku tamu. Selesai, tanda tangan, udah selesai. Jadi kita udah di luar area pendakian. Dia akhirnya mengerang, tolong cariin dokter. Oke. Akhirnya nanya sama warga setempat. Kebetulan ada warung masih buka. Bu, punten, dokter terdekat di sini di mana ya? Cuma jawabnya di sana, sambil nunjuk arah ke bawah. Ya udah nggak pakai babi bu lagi. Cari angkot. Siapa tuh ada angkot yang ngetem di atas itu. Ketemu angkot 1. Sopirnya lagi tidur. Ketok kacanya. Pak, mau minta tolong. Anggota saya sakit. Kemudian dia bilang gini. Aduh, saya lagi istirahat nih. Iya Pak, minta tolong. Terus, ini belakang saya bawa anggota lagi sakit. Ya udah, oke, masukin mobil. Akhirnya masukin mobil angkot. Turunlah ke bawah. Pak, tolong cariin dokter atau klinik atau puskesmas. Dia jawabnya apa? Di sini nggak ada, adanya bidan. Jadi Nggak ada puskesmas Bang? satu nggak ada, Klinik nggak ada? saat itu nggak ada, Cuma bidan? confirm bidan. Berhentilah dia. Bidan itu jalannya turun ke bawah, jadi jalan kaki turun dari jalanan. Kami gedor, Bu bidan, minta tolong. Akhirnya nyaut, ya sebentar. Bukain pintu, kami bawa ke ruang pemeriksaan. Itu ada tempat tidurnya pasien. Biasa buat beranak kali itu ya? Iya, dinaikin ke situ. Bu bidan, tolong cek teman kami sakit. Nggak tahu sakitnya apa. Dia udah nggak ngomong, pasiennya nggak ngomong. Dari awal emang diem aja. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Akhirnya bidan ini cek standar, cek suhu, cek pernafasan, Detak jantung gitu kali ya? ya dipegang perutnya, dia teriak sakit dia bilang gitu. Oke. Yaudah, akhirnya karena di bidan itu hanya khusus orang untuk ngecek kehamilan dan melahirkan, tentunya obat-obatan nggak ada yang lain, obat-obatan umum. Dikasih lah obat pereda nyeri. Oke, itu katanya bisa ngebantu ngeringanin rasa sakit. Ya udah, akhirnya kami minta dikasih, terus tanya berapa biayanya, udah bawa aja. Oh, makasih Bu Bidan. Udah, setelah diminumin obat tersebut, dikasih minum air putih, ya langsung kami pamit keluar, kembali ke mobil di atas.
Dia mobil parkir di atas, jalan ke atas, masuk lagi ke mobil. Kami balik ke base camp ke atas, karena teman-teman standby di atas. Berarti yang teman-teman lain nggak sekalian ikut turun Enggak, gitu bang? karena mobil satu doang nggak cukup. Akhirnya balik ke standby di atas, kami bikin camp di sana. Sampai kami titip pesan ke si driver tadi, Pak minta tolong kalau ada temennya satu mobil lagi, kami nyewa dong, biar kami turun sampai bawah besok pagi. Oke, kata dia. Akhirnya dia cariin temannya. Nah pagi itu akhirnya datang mobil kedua. Akhirnya 2 mobil itu kami isi, kami turun ke bawah, pulang. Nah setelah pulang, kami kembali ke kampus buat pembubaran acara, pembuatan kegiatan, baru kembali ke rumah masing-masing. Termasuk si teman yang lagi sakit tadi. Hari besoknya baru kami dapat kabar bahwa teman kami ini sakit di bagian dalam, hernia. Hernia? Iya, hernia. Bahasa sini kondor ya bang ya? Ya. Dan dia nggak bilang, dan dia nggak tahu itu sakit dia, itu nggak tahu dia. Berarti baru kedetek di hari itu? Betul, setelah pendakian. Dan pendakian itu bener-bener dia sakit dan ditemanin Tante Kay. Didampingin terus ya? Iya. Nah, itu pun tahu setelah dia masuk rumah sakit di Tangerang. Dan dioperasi akhirnya. Tapi sembuh sekarang begitu? Udah sembuh. Udah sembuh berarti langsung? Nggak ini lagi berarti? Udah. Nggak kambuh lagi. Oke, Bang Wahyu, thank you banget bang. Gokil sih bang cerita lu ini jalur mungkin susah disebutnya ya. Gue sebut base campnya itu nama jalurnya juga susah. Mungkin kita katakan aja jalur setan mungkin ya. Ya. Jalur setannya Gunung. Tapi karena gue respect Salak ya. Sauna Trabu. Sauna Trabu ya. Ya. Itu nama jalurnya tuh. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah coba mungkin ya. Mungkin pendaki-pendaki lama. Iya, pendaki lawas mungkin tahu jalur ini bang. Iya. Jujur gue baru tadi dengar ini. Emang ada jalur itu ya? Ada. Baru dengar gue bang itu. Ada. Jadi jalur pendakian itu gue pun tahu di tahun 1997. 97 lu tahu bang? 97. Jadi tahun 97 itu sudah ada jalur pendakiannya. Oke, iya. Jadi udah lama sekali. Berarti kayak turun temurun. Berarti lu nggak sekali 2 kali ke situ bang? Sering banget. Lewat jalur itu juga? Jalur tersebut. Tapi sampai puncaknya ini Manik 1 atau puncak 2 bang itu? Gue cuma target di kawah aja. Karena buat nge-trek ke atas itu harus navigasinya kuat banget. Berarti coba dari bawah situ sampai Kawah Ratu aja gitu. Betul. Setelah itu turun lagi lewat jalur situ lagi. Ya. Karena buat menikmatin dan cocok buat diklat SAR cocok banget. Jalurnya dari segi tekstur jalurnya terus juga hutan-hutan rimbanya mungkin cocok sih banget buat itu ya. Karena ada air terjun, jadi orang bisa rappelling di situ. Bisa rappelling, bisa rock climbing. Dia lengkap banget. Jadi bener-bener pecinta alam tuh dimanjakan dengan kontur medan di sana. Oke, yang tadi gue sempet abang bilang itu jalan nggak bisa tegak ya? Oh, tegak nggak bisa. Kalau tegak itu kita pasti ngehantam ranting. Buat di dahi atau di tas keril tuh pasti kena. Jadi harus menunduk biar lolos. Iya. Gokil sih itu. Dan ini nggak direkomendasikan buat pemula mungkin bang ya? Sebaiknya jangan. Kalau mau ke sana udah ada pendampingnya. Harus ya. Iya, ada navigatornya. Confirm. Karena jalur itu bisa bikin orang tersesat. Sebab kecampur sama jalur binatang. Jadi kayak babi hutan, kayak kucing gunung, itu mereka bikin jalur sendiri. Karena mirip-mirip jalurnya. Bukan kayak sekarang jalannya udah tanah lega, batu-batuan disusun rapi. Dulu nggak gitu. Jalur babi hutan ya begitu jalurnya, ya inilah jalur kita. Sama. Jalur lumpur pasti tuh bang ya? Lumpur, terus ketemu jalur lahar. Jadi ada air yang dari kawah mengandung belerang dan banyak belerangnya. Kita bisa ambil belerangnya kita pakai ke badan. Seger banget badan. Kayaknya jalur itu ya. Iya, cuma gue nggak tahu. Gue terakhir tuh tahun 2007. Kesana tahun 2007 terakhir. Delas. Sampai sekarang belum ini lagi bang. Nggak, karena kesibukan kerja saat itu. Wah. Akhirnya udah ya gue gantung keril. Iya. Itu cukup lama juga bang. Dari 97 sampai 2007 ya. Iya. Hampir 10 tahun ya. Dan itu pun zaman dulu ya. Iya. Belum selengkap sekarang perlengkapan peralatan. Iya kok sekarang sih udah enak ya. Enak banget. Udah ultralight semua ya kan. Ya. Peralatan tidur juga udah ultralight semua kan. Udah enteng-enteng bang sekarang itu. Wah enak banget. Beda sama alat-alat zaman dulu mungkin ya. Iya. Apalagi kita bawa tenda dum itu. Wah enak banget. Ringkes. Rasain juga tuh bang gue bawa tenda dum gitu tuh. Yang kapasitas 8-10 orang itu.
kacau itu. Iya. Oke Bang, di sini gue mau nanya sedikit nih Bang tentang pendakian lu pada saat itu ya. Kan sempet mungkin di sarang kuntilanak kayak lu camp ya Bang. Betul. Tapi sebelumnya kan lu udah pernah ke situ. Betul. Lu tahu nggak kalau emang tempat itu emang horor lah gitu, angker nggak? Oke. Saat itu gue cuma ngelewatin aja. Dan kedetek iya, tapi mengabaikan karena sekitar jarak 2 jam di atas itu ada lagi tanahnya datar tapi berlumpur. Dia dekat anak sungai. Dulu gue pernah berempat, karena emang itu playground buat main. Kadang berdua, kadang berempat, kadang banyakan. Saat itu berempat, lagi ngetrek ke sana dan akhirnya kami ngecamp di tanah yang berlumpur itu. Tapi karena kondisinya berempat orang, 4 orang, mudah ngatasinnya. Udah ranting-ranting pohon kita kumpulin, ditata jadi alas buat tenda supaya nggak bersek ke bawah gitu ya. Betul. Dan nggak dingin juga. Ada tenda di sebelahnya, ada aliran sungai, anak sungai. Enak sumber air Pernah dekat ya. kejadian nih di anak sungai itu tengah malam kehabisan air kami, dengan terpaksa 2 orang stay di tenda, 2 orang ngambil air. Nah gue yang maju. Ini emang kalau leader gue ini CS gue nih. Iya. Berdua maju ambil air. Di situ kami lagi nunduk nih, lagi ambil air. Tapi ingat ngambil air itu bukan diserok begitu. Dadangin gini ya. No, ada batu 2 nih. Cari batu yang gede, mau yang 2 mau 1 boleh batu. Ambil ranting, taruh di batu tersebut. Kan airnya pasti netes. Kebayang nggak? Iya. Nah botol atau jerigen, nah dipasin sama si ujung kayu tersebut, ranting tersebut, biar airnya masuk, itu air bersih. Dia nggak ada kerikil, nggak ada tanah. Nggak langsung ngambil nyerok gini Bang ya? Nggak. Oke, agak disaring berarti ya? Ya, pokoknya dengan bantuan kayu tadi tuh. Iya. Berarti agak lama dong kalau kayak gitu ya? Ya, sabar. Cukup lama juga ya? Harus sabar, tapi bersih airnya. Nggak ada endapan, nggak ada kotoran. Iya. Oke, lagi duduk begini nih. Kok feeling gue kayak mandang ke depan dong, ya, lihat depan dong gitu. Gue lagi nunduk gini nih. Terus akhirnya gue iseng. Yaudah, oke, gue ikutin kata hati gue nih. Gue tegakin mata, kepala, pas di seberang anak sungai. Ya itulah kuntilanak berdiri. Wah, dia bentuknya konturnya gini. Ini tanah landai, semak belukar, di sini jalur air, di sini belukar juga. Di sini airnya deras, deras banget airnya, deras, enak banget, lega, buat mandi enak. Nah di sinilah dia berdiri. Dia mandang kami berdua ke arah sini. Ini kami lagi ngambil air. Akhirnya, gue mah, lu coba tegakin pala lu deh, sambil ngebisik. Akhirnya dia ngeliat, langsung diem. Dia ngeliat juga? Ngeliat juga, confirm. Wah, terus cepet. Ya, misal ngambil air, cepetan dong gitu. Udah gak bisa ngapa-ngapain berarti gitu Bang ya? Gak bisa, soalnya gini, mikirnya, ini harus keisi banyak karena kami mau bikin minuman sama makanan. Ayo dong cepetan dong. Terus akhirnya penuh nih, tutup botol, dan kami pergi dari tempat itu nggak ngebelakangin, kami mundur. Karena kalau kami ngebelakangin, wah ngeri, apa yang terjadi nggak tahu. Mending kita head to head aja sekalian. Kalau dia mau nyamperin kan kita ngeliat, bisa lari cepet. Iya. Ya, jalan pelan-pelan, mundur. Begitu udah mau dekat sama tenda, baru lari. Bawa air itu, langsung taruh. Nah berdua nanya, lu kenapa? Sambil nunjuk aja, mas sono. Udah pada paham gitu ya? Iya. Jadi kalau ini teman-teman senior juga, jadi ya udahlah, sama tahu aja. Nggak tutup-tutupin. Tapi itu jalur situ juga berarti Bang? Betul. Nah itu kan sempat diteror nih pas malam itu ya. Malam itu diteror, itu lebih dari 5 mungkin kuntilanak Bang di tempat itu. Lebih. Gue hitung itu ada 8. Wah. Itu banyak itu. Iya. Dan itu jelas Bang. Jelas clear. Mukanya kayak gimana Bang? Clear jelas. Mukanya hitam. Hitam mukanya? Mukanya hitam. Itu clear banget, jelas kok. Dan nggak sendiri. Karena pas buka tenda ya? Betul. Itu udah di depan berarti ada? Depan. Itu jaraknya berapa meter Bang dari tempat itu? Jarak 3 meter. Cukup. Karena dekat api unggun, nggak jauh. Deket dong kalau gitu. Dekat. Karena api unggun, terus tenda kan dilingin api unggun. Ya udah, emang deket. Tapi teman-teman pada saat itu nggak ada yang sadar kalau itu ada kuntilanak? Yang sadar itu yang masuk tadi, yang Sugema tadi masuk. Oh, baru dia doang yang sadar? Dia sadar. Yang lain belum ada yang sadar? Belum sadar. Asik main api unggun aja? Masih asik. Ketika dengar suara, barulah mereka nyadar. Baru mereka ngeh, tahu di sini tempatnya.
Halo sob, sebelum lanjut ke cerita, gue mau berbagi sebuah informasi penting nih. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa biaya mendaki gunung itu cukup mahal ya. Nah, kalian pasti penasaran nih, dari mana gue dapat uang tambahan untuk biaya mendaki gunung. Jadi, akhir-akhir ini gue menggunakan aplikasi Jetfik untuk menghasilkan uang tambahan. Bagi kalian yang belum tahu, Jetfik ini adalah platform bagi para trader untuk berdagang forex, crypto, dan CFD. CFD itu apa sih? CFD itu adalah kependekan dari Contract for Difference ya sob ya. Ini memungkinkan kalian untuk berspekulasi mengenai harga aset tanpa benar-benar memiliki aset tersebut dan mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga. Misalnya nih, kalian membeli saham Apple seharga $100 sebelum model iPhone baru muncul dengan asumsi harga saham tersebut naik setelah peluncuran iPhone baru itu muncul. Dan setelah peluncuran harga memang tumbuh menjadi $150, jadi kalian menjual saham tersebut dan mendapat untung sebesar $50. Gue udah pakai aplikasi ini kurang lebih sekitar 3 bulan ya sob ya, dan jujur nih gue terbantu banget dengan aplikasi yang satu ini. Jadi gue nggak perlu tuh ngeluarin uang dari tabungan gue, cukup hanya dengan cuan yang gue hasilin dari Jetfik ini. Nah, ini akan gue contohin gimana cara penggunaannya. Jadi saat kalian membuat akun baru, kalian akan mendapat akun demo dengan saldo sebesar $1000 ya sob ya. Jadi kalian bisa mencoba terlebih dahulu di akun demo tersebut. Namun, jika kalian ingin langsung top up di akun real kalian nih, kalian bisa juga menggunakan beberapa e-wallet seperti OVO, Dana, QRI, sampai dengan Crypto. Selain itu, Jetfik ini mempunyai fitur yang tidak terdapat pada platform trader lainnya, yaitu fitur respawn. Jadi fitur ini berfungsi jika perdagangan kalian gagal, jadi pengguna Jetfik bisa banget nih mendapatkan pengembalian deposit hingga $500 dalam waktu 7 hari setelah melakukan deposit pertama. Jadi fitur ini sangat eksklusif dan membantu kalian memulai perjalanan trading kalian tanpa resiko, cocok banget untuk belajar sama hal kayak gue. Gue udah 3 bulan menggunakan aplikasi ini, dan sekarang gue menghasilkan cuan ya lumayan lah ya. Gimana sih cara membelinya? Di sini gue bakal kasih tahu nih gimana cara trading di aplikasi Jetfik ini. Nah, sebelum kalian beli, kalian bisa pilih dulu tuh aset-aset yang tertera di aplikasi Jetfik ini. Di sini gue memilih aset Euro versus Australian Dollar. Kenapa? Karena trennya sedang naik. Nah, di sini gue bakal kasih tahu. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini sedang lagi naik atau lagi hijau ya guys. Gini nih cara belinya. Di sini gue bakal kasih tahu cara belinya gampang banget. Tinggal kalian klik tombol beli yang ada di pojok kanan bawah. Caranya seperti ini. Nah, sebelum kalian membeli, kalian bisa setting dulu tuh stop loss dan take profitnya. Di sini gue kasih tahu juga ya. Nah, seperti gue tunjukin di kamera ini. Nah, setelah kalian sudah setting dan sudah oke tuh pilihan kalian, tinggal kalian klik beli deh. Nah, setelah kalian beli, bakal muncul notifikasi seperti ini. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian yang mau dapat tambah cuan, kalian bisa ganti aplikasi melalui link yang tertera dalam deskripsi video ini. Dan terima bonus 125% pada deposit kalian dengan kode promo gua, yaitu besok 125. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja gas. Gokil, gue juga nggak bisa ngebayangin bang. Kalau keadaan gue juga kayak gitu tuh, bingung juga kita mau ngapain itu. Betul, karena Bang. udah berhadapan langsung gitu. Muka ketemu muka. Iya. Itu tahun 2001, sekarang tahun 2024. Lama sekali kejadiannya. Tapi masih membekas dari lu. Masih ingat banget. Keinget banget. Kejadian itu ya. Keinget banget. Nah sama pendaki yang sempat lu tukeran ya atau barter rokok Iya. sama Indomie ini. Kan sempat turun itu kan sempat ngecek buku registrasi bang. Iya. Ada nggak bang pendaki itu? Oh, gue udah nggak ngeliat. Karena ngeliat kondisi teman gue yang sakit. Gue udah nggak merhatiin Udah nggak lagi. mikirin itu berarti ya? Enggak. Tapi yang anehnya emang jalur cuma itu aja kan? Nah, itu aja. Kok rombongan yang kedua ini nggak ada yang ketemu atau papasan gitu? Itu jalur. Nggak hanya kami yang tahu ya. Beberapa orang tahu. Kampus-kampus besar juga tahu. Iya. Dan ada cerita, ada rumor. Tapi gue nggak bisa memvalidasi ini benar atau enggak. Cuma dengar cerita aja ya? Cerita, itu ada Mapala yang hilang di situ. Mahasiswa pecinta alam yang hilang. Ingat, itu tahun 90-an ya kejadiannya. Itu memang ada cerita begitu. Ada cerita berarti. Ada begitu. Jadi di antara kami di tahun-tahun tersebut itu kan berbagi informasinya nggak kayak zaman sekarang yang instan cepet. Dari browsing apa gimana sosmed gitu ya bang ya. Kalau sekarang itu, kalau dulu kan dari mulut ke mulut mungkin. Betul.
hanya by phone, teleponan 021 berapa Oh gitu. iya benar. Kena pulsa, kita nggak bayar banyak ya, nggak bisa telepon panjang Ada lebar, kayak telepon wartel. koin gitu ya, wartel ya. Ya itu dari sebagian gitu. orang doang, orang-orang tertentu yang punya telepon itu bang. Iya, Orang-orang yang kelas atas aja. betul. Yang punya duit aja buat. Iya, Jadi kalau kayak komunikasi kita, nggak lancar. ya paling telepon umum tuh di pinggir jalan. Iya. Masih pakai koin gitu ya kan? Masih ngalamin. Bokiran nggak begitu. Jadi ceritanya tuh tahun itu ada pendaki hilang dari salah satu kampus negeri ternama Di Jakarta ya. confirm. Oke. Begitu ceritanya. Tapi sempat ketemu nggak bang? Enggak. Sampai sekarang? Nggak tahu kalau sekarang. Tapi saat itu dinyatakan hilang. Dan kebetulan itu cerita dari om gue yang mapala di situ di kampus tersebut. Jadi kayak cerita turun temurun gitu ya. Dan itu Itu jaraknya seniornya. nggak ini bang ya, nggak cukup lama kan dari lu pendakian itu. Mungkin beberapa tahun setelah lu pendakian itu. Betul. berarti ya? Jadi makanya jalur itu nggak banyak orang yang tahu. Terus kemudian jalurnya itu aja, nggak ada lagi yang lain. Itu jalurnya selalu itu aja. Ya udah apa jalan atas, jalan bawah, udah. Terbagi cuma 2 jalur ya itu ya. Tapi nggak ketemu dulunya bang. Nggak ada, 2 tim tuh nggak nemuin. Nah pas sampai di Ranger, kami udah nggak ngelihat ketemu siapa di mana, nggak, udah Yang penting pikir temen lu selamat dulu gitu ya. Iya. Nah sama satu lagi nih bang, kan sempet cross check ngitung ya. Awalnya kan jumlah total pendakian itu kan 14 orang termasuk Bang 14. Wahyu. Kok ada yang ikut bang sampai 15? Iya. Tapi sempet ngeliat wujudnya nggak bang? Enggak. Cuman Suaranya dengar bang berarti? suara dengar karena dia menyebut angka 15. Dan tim sapu pun ngerasa dia nggak sendirian di belakang. Berarti sweeper atau tim sapu di belakangnya ada lagi? Iya, dia merasa ada yang di belakang. Dan ini yang dipastikan bukan tim kami. Iya, karena emang sweeper terakhir. Terakhir. Iya. Terakhir, makanya tadi gue kasih apa namanya lonceng. Ini masih ada sampai sekarang gue bawa loncengnya. Tapi disebut bilang, berarti dia itu ngerasa ada yang ngikutin berarti bang. Berasa. Itu Dan dengar suaranya. diulang hitungan sampai 3 kali gue ulang. Kamu 3 kali. Sama aja 15. 15. Pada saat kejadian kayak gitu, apa yang lu rasain bang? Oke, yang pasti satu ganjil. Harusnya kan 14. Iya. Kok aneh menjadi 15? Satu, ini hal yang ganjil nih. Yang kedua, kasihan tim sapu gue di belakang, sweeper gue, kasihan sweepernya. Oke. Gue yakin dia secara mental itu kena banget. Coba dia kagak mau ngomong mungkin. Gak mau ngomong. Untungnya karena dia tangguh, dia kuat, dia nggak kabur. Kalau dia kabur tuh pasti lari ke depan. Iya. Dia punya responsibility bagus, tanggung jawabnya. Dia akan jaga tim dari sisi belakang. Dan dia akan bertahan di situ. Terus bertanggung jawab buat teman lu bang ya. Siap, tanggung jawab. Keren. Walaupun Sampai dia 3 kali. dihantem dengan rasa takut, ada angka di belakang nyebut. Dan dia bilang, ini ada di belakang gua. Oke, lu pakai lonceng gua. Biar gua bisa denger lonceng gua. Kalau lu masih ada. Iya, kalau misalkan suaranya jauh, berarti jauh dia nih gitu Jauh. ya. Bahkan lebih ngeri lagi kalau udah nggak kedengeran lonceng itu. Berarti dia hilang. Nggak tahu kemana. Itu yang gue jaga. Jangan sampai anggota gue ada yang hilang. Dan alhamdulillahnya selamat semua bang ya. Iya, Bang. Rombongan. Cuma ada Iya, satu yang sakit aja. Mungkin Betul. ini dia penyakitnya ini baru di situ emang udah apa bawaan dia penyakit hernia gitu bang? Baru di situ. Baru Ngalamin dia rasa sakit di situ. Di dalam pendakian. berarti sebelum pendakian masih di kampus itu masih baik-baik aja gitu. Bahkan kami juga bikin surat pernyataan bahwa dalam kondisi baik. Jadi kan ada form, ada formulir, Iya. punya nama, alamat, bla bla, data diri, sampai ditanya riwayat kesehatan. Dan nggak ada riwayat. Dia nggak menuliskan ada riwayat apapun. Yang tentunya kami pahami dia kondisi baik. Secara prosedural kami udah ngisi, udah bikin formnya. Mungkin kalau tahu dari awal nggak bakal diajak bang ya. Satu itu, yang Iya. kedua mungkin kami akan berikan alternatif. Iya. Misalnya dia stay di bawah, gitu, nggak usah naik jalur. Sampai operasi gitu ya. Kan itu cukup kayaknya berkepanjangan kalau penyakit kayak gitu bang ya. Nah, tapi udah selesai sih, Nyusa. Cuman sekali, operasi selesai. Cuma kan harganya lumayan juga bang. Iya. Tapi yang pasti pengalamannya itu yang the best banget. Ya keren Epic bang. Ya. banget. Jadi Gunung Salak ini taman bermain pada saat itu ya. Playground gua. Cukup lama juga itu dari 97 sampai 2007 Iya. terakhir naik itu bang. Nggak kelihatan tuanya kan? Jalur situ. Jalur situ. Gokil. Itu dulu tempat itu nih dideskripsikan ya. Warung itu kehitung jari.
Warung yang jual makanan, kopi itu hitung jaraknya jauh-jauh. Terus bangunannya dari kayu-kayu, udah pohon-pohon dirangkai. Iya. Terus ada balai-balainya. Motor bisa titip di situ untuk masuk ke jalur pendakian. Kalau dulu begitu. Cuma akses buat ke sana aja mungkin sulit, Bang. Jalannya hancur gitu mungkin. Rusak Jalannya. Jadi jalannya aspal udah rusak, kerikilnya udah bertebaran, gelombang-gelombang, naik turun, tikung-tikungan. Mungkin pada saat itu, Bang. Mungkin sekarang udah rapi kali, Bang ya. Mungkin udah rapi. Mungkin ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih jalur ini bisa komen aja ya kan, Bang. Jalur apa tadi, Bang namanya? Saung Natrabu. Saung Natrabu ya. Itu nama daerah berarti, Bang ya? Nama itu tempatnya. Dan pada saat itu emang resmi karena ada pos penjaganya. Ada. Bukan pendakian liar, bukan jalur liar. Mungkin kalau sekarang nggak tahu ya. Nggak tahu sekarang. Dibuka apa enggak ya? Udah nggak update. Udah nggak update lagi, Bang ya? Oke, Bang Wahyu, thank you banget nih, Bang. Udah mau berbagi sebuah pengalaman pendakian yang keren banget sih, Bang, menurut gue, Bang. Siapa, Bang ya? Sebelum mengakhiri video kali ini, Bang Wahyu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua atau mau promosiin dagangan lagi nggak apa-apa, Bang? Oke, thank you. Teman-teman kalau yang sering naik gunung itu pastiin kesiapan dan kelengkapannya. Sebab berdasarkan pengalaman yang udah, jika asal ngedaki dengan kondisi apapun seadanya, dikhawatirkan ada hal-hal yang nggak terduga di depan sana. Better dari sekarang disiapin pelajaran materinya. Bukan sekedar datang bawa handphone, bikin Instastory, terus kita turun bawah, bukan gitu. Jadi kita nikmatin perjalanan, mengenal siapa diri kita, mengenal siapa alam kita, mengenal siapa Tuhan kita tuh dari perjalanan. Terus kemudian jangan pernah buang sampah sembarangan. Jelek banget loh sampah ada di jalur pendakian. Sisa-sisa makanan, botol minuman di jalur pendakian itu jelek banget. Jangan sampai ada sampah-sampah kayak gitu. Kita berangkat bawa sampah, pulang pun bawa sampah. Jangan sampai ditinggalin di jalur pendakian. Ingat, alam ini bukan milik kita doang, milik generasi selanjutnya. Terus jangan juga pakai pasta gigi, sampo, sabun di jalur air. Karena di bawahnya itu siapa tahu ada orang yang membutuhkan air tersebut. Kasian dong terkontaminasi. Kalau pernah kejadian dulu gitu. Iya benar, banyak juga tuh, Bang. Ada yang malah bukan cuma sikat gigi atau sampoan, ada yang BAB juga di situ. Wah. Ya itu kejadian, pernah juga. Kalau kayak gitu tuh. Lagi ambil air, tiba-tiba ada itu buat masak minuman makanan. Temen yang ngambil air itu balik lagi ke lokasi, ternyata ada yang ngambang di situ. Nah, itu dia. Kejadian, Bang, asli confirm. Itu kejadian. Terus alam itu harus dijaga pakai rasa, bukan cuma ngasal doang. Buang sampah sembarangan. Juga gini, jangan pernah ngambil sesuatu dari alam. Biarin adanya di situ, ya udah di situ aja. Misal kita nemu satu benda yang bagus atau apapun yang bagus, kita bawa pulang, jangan, biarin aja di situ. Kita ke sana untuk menikmatin. Terus percaya di sana kita nggak sendirian, ada yang lain. Jadi pastikan kita sopan. Datang kita pamit, kita salam, datang salam, pulang yuk kita pamit. Terima kasih, kami udah diberi izin buat main di sini. Karena nggak hanya kita sendirian. Gitu, Bang. Iya. Udah. Usaha apa nih, Bang? Usaha dong, Mas, sekalian. Kebetulan karena udah menikmati hidup, jadi saya punya usaha tuh bikin stiker. Stiker diantara stiker buat makanan, buat minuman, buat komunitas, buat teman-teman pendaki pun ada. Nanti bisa lihat di Facebook Wahyu Gumilar. Wahyu Gumilar, Bang ya? Iya. Oke. Di situ ada. Terus kami juga main hidroponik. Kalau ada yang butuh-butuh buat kuliner, usaha kulinernya, saya bisa siap support. Khusus pakcoy, Bang ya? Pakcoy, Bang. Pakcoy, banyak tuh gitu ya? Iya, Bang. Bisa langsung aja tuh gitu. Siap. Oke. Dan itu tanpa pestisida. Karena cinta dengan alam. Wah, alami berarti itu, Bang ya? Siap, Bang. Oke, mungkin itu jadi dari gua, Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.